bersyukur ada media Zoom ini buat kita tetap bisa membagikan berkat buat kekuatan buat kita semua ya. Mestinya saya enggak sharing karena mungkin banyak ibu-ibu semua yang sudah banyak dengar ya firman saya, tapi enggak apa-apa deh, malam ini cuma review aja ya. Review bagaimana hari ini saudara dan saya sebagai pasangan suami istri ya, jagalah kerukunan. Apapun terjadi, saudara dan saya mempunyai pengalaman ketika saya menjadi penetral dalam hidup rumah tangga saya, dalam arti saya berusaha untuk meminimumkan pertengkaran, perselisihan ya. Saya nggak mau, saya sebagai penetral, walaupun saya tahu bahwa suami saya punya andil kesalahan yang terbesar, tapi saya tahu bahwa fungsi saya adalah sebagai penolong. Di situ saya sadar bahwa ibu-ibu hari ini, kalau ibu-ibu saudara sadar, banyak, ini cuman sharing, banyak ibu-ibu yang sering datang sama saya berkata gini, Bu Eli, selama beberapa tahun ya, ini pengakuan bagaimana ada seorang ibu yang saya konselingi ya. Saya ada Lily Stephen ya. Kalau ibu-ibu lihat kesaksiannya, prosesnya kelihatannya mudah ya. Tapi tanya sama Lily sama Stephen, berapa kali mereka sempat kepingin menyerah ya. Berapa kali, sering kali mereka kepingin menyerah, termasuk Stephen, termasuk Lily, tidak mudah. Tapi ketika saya tetap berkata, terus maju, terus bangkit. Kalau buat manusia, kita rasanya menyerah, capek. Tapi kalau segala sesuatu kita lakukan buat Tuhan, bahkan firman Tuhan ada berkata gini di Matius 25 ayat 40 kalau nggak salah. Jika engkau melayani orang yang paling hina ini, engkau sedang melayani aku. Setiap kali saya kepingin menyerah, di situ saya teringat firman ini. Rasanya kalau suami saya mulai melakukan perbuatan yang paling hina menurut saya bilang gini, Tuhan ini perbuatannya sudah di luar batas Tuhan. Tuhan cuman ingatkan, bukankah ketika engkau melayani orang yang paling hina menurut perbuatannya, karakternya hina, di situ engkau sedang melayani aku. Dan di situ saya ingat bahwa ketika segala sesuatu yang saya lakukan, selalu saya ingat Tuhan, saya mau mengampuni suami saya mau mengasihi suami saya mau memberi yang terbaik buat suami saya, sekalipun suami saya sampai ketika saya berbuat baik pun, responnya tetap tidak baik. Di situ saya tetap melakukan yang terbaik. Saya selalu ingat bahwa saya mau melakukannya buat Tuhan. Amin, saudara. Itu yang membuat saya tetap berjalan maju, menabur yang terbaik. Dan ada banyak ibu yang berkata gini, ada seorang ibu yang datang sama saya, konseling sama saya. Ibu ini kepahitannya luar biasa. Kenapa? Karena dia baru mengetahui ya, makanya ibu-ibu atau suami kadang-kadang kita tidak bisa lihat pada waktu pasangan itu belum ketahuan, belum kelihatan boroknya, perbuatannya. Di mata saudara masih pasangan yang terbaik. Tapi masalahnya hari-hari ini banyak ibu-ibu yang datang sama saya ya, mereka tidak tahu kalau selama ini ternyata dibohongi. Ada seorang ibu yang berkata, Bu Eli, saya ini selama ini selalu di pemandangan orang selalu bilang bahwa suami saya itu baik. Saya itu hidup dalam keberuntungan, punya suami yang pengertian, tidak pelit. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suaminya membuat pengakuan bahwa dia punya wanita lain dan sampai punya anak sudah umur 15 tahun. Jadi artinya selama ini perselingkuhannya tidak diketahui. Selama tidak diketahui, ya hubungan mereka pasti baik-baik. Tapi ketika mulai terbongkar semuanya, mulai prahara itu datang. Rumah tangga yang mulanya damai seperti di surga, ya tidak ada ganjelan apa-apa, hari itu mulai berubah secara total. Dan dia berkata seperti ini, Bu Eli,
Kenapa semua ini harus terjadi dan apa yang mesti saya lakukan? Berarti kalau Tuhan kasih tanda-tanda seperti ini, berarti ini waktunya saya bertindak. Itu pemikiran yang salah. Saudara tahu kenapa Tuhan berikan, ketika Tuhan berikan sesuatu bukti di mana pasangan hidup saudara, nggak peduli itu istri atau suami yang selingkuh, berarti waktunya saudara ambil waktu untuk lebih banyak berdoa. Saudara lebih banyak untuk fokus bagaimana mulai mendoakan, bukan menghakimi. Kalau Tuhan sudah mulai terlihat keburukan suami, berarti Tuhan berkata gini, engkau harus menabur kasih. Karena kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran. Ini pengalaman hidup saya. Dulu ketika ada bukti, saya pikir, Tuhan, orang bersalah kok enggak dihakimi, kan enggak tahu salahnya. Tapi tiap kali saya kepingin marah, Tuhan selalu ajarkan saya tip bisu tuli buta. Tuhan selalu berkata, kunci mulut, engkau enggak perlu jadi hakim. Hakimnya adalah aku, Tuhan berkata. Dan di situ saya mulai merubah, saudara. Saya mulai praktekkan kasih, saudara. Saudara tahu hasilnya ketika saya praktekkan kasih, itu luar biasa. Karena kasih itu Allah sendiri. Ketika saya mulai tidak menghakimi suami, saya mulai menabur kasih, di situ Tuhan yang berperang buat saya cukup diam saja. Saya mulai melihat bagaimana suami saya berubah secara luar biasa. Ibu-ibu mungkin saya belum kasih tip ya. Ini mungkin di kesaksian saya belum pernah kasih tip. Saudara hati-hati buat orang yang mulai punya pasangan selingkuh ya. Artinya gini, ini pengalaman hidup saya. Kalau kitanya mesra, kitanya tetap baik sama suami, enggak menutup celah, enggak pernah bertengkar. Yang namanya wanita simpanannya pasti hubungannya hancur. Percaya. Jadi kalau saudara bisa menutup celah, kehidupan saudara selalu komunikasi baik, enggak pernah bertengkar, saudara bisa jaga hati. Yang di sana bonyok, saudara. Tapi kalau saudara yang bonyok, yang sana pasti mesra. Itu ilmunya. Karena saya sudah membuktikan sendiri, ada orang yang baru bertobat ya, itu datang sama saya, dia pernah ke dukun. Dan dia bilang gini, Bu Eli gimana? Dia bilang, Bu Eli saya pernah mengalami ini, saya mau memisahkan pasangan suami istri. Dan dukunnya bilang, Kak bilang gini, kalau pasangan ini rukun, damai, ilmuku tidak akan bisa jalan. Tapi kalau engkau harus pulang dulu, harus buat surat kaleng, telepon gelap, video-videonya kirim semua, sampai mereka terjadi pertengkaran, baru ilmuku akan bekerja secara luar biasa. Tapi kalau hubungan mereka baik, ilmu itu akan kena, akan senjata makan tuan. Dari situ saya sadar kenapa Tuhan perintahkan saya melakukan kasih. Dan dari kasih itu yang saya tabur setiap hari, saya tabur. Nggak gampang saudara, orang nabur benih nggak dalam satu hari tumbuh. Tapi percayalah benih kasih itu ketika saudara tabur, saudara sedang membuka ikatan. Saudara tahu, kalau pasangan kita lagi jatuh dalam dosa perselingkuhan atau dosa apapun, itu mata rohaninya lagi tertutup. Tugas saudara dan saya hari ini membuka mata rohaninya melalui kasih yang saudara tabur. Karena kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran. Di situ ketika saya mulai menabur kasih, saya melihat kekuatan Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Dan saudara perlu tahu, saya sering bagikan tip. Orang sering tanya, Bu Eli gimana caranya di dalam kehidupan rumah tangga Bu Eli diberkati. Saya sering men-sharingkan firman, jangan sampai suami istri dalam satu hari sebelum tidur tidak sehati. Karena Tuhan memberkati saudara pada waktu tidur. Kalau suami istri walaupun satu rumah tapi tidak satu hati, maka berkatnya itu akan digantung. Makanya Mazmur 133 ayat 1-3 itu yang saya selalu praktekkan setiap hari. Tuhan memerintahkan berkat buat orang yang bisa diam rukun bersama.
Artinya kesatuan hati itu paling penting karena Tuhan melihat hati. Sejak saya mengerti firman itu, saudara, saya praktekkan dan Tuhan memberkati secara luar biasa, termasuk anak-anak. Saudara percaya bahwa malam ini, ya Tuhan mau buat saudara dan kita hari ini, hidup ini sudah di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan waktunya kita berpisah. Kapan kita meninggalkan suami atau suami yang meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita semua hari-hari ini dengan apalagi dengan adanya virus corona. Saudara, betapa hidup ini hanya maut itu nggak bisa tahu, saudara. Sampai kapan saudara akan hidup di dunia ini. Tapi pastikan selama kita masih diberi nafas kehidupan, pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk hidup rukun bersama dengan pasangan hidupmu. Karena ini hanya kesempatan saudara kawin mengawinkan, bisa mengenal pasangan hidupmu, bisa hidup seperti hari ini hanya di bumi. Karena kalau di surga, ya kita itu hanya hidup sebagai penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari ini seburuk apapun pasangan hidupmu, tetaplah berpikir bahwa itulah yang terbaik. Amin, saudara. Saya selalu memakai kacamata Kristus. Ketika saya mulai sakit hati dengan pasangan hidup saya, dengan suami saya, Tuhan selalu mengingatkan hidup saya. Terutama dulu, saudara. Saya itu benci dengan wanita. Wanita yang berusaha merusak rumah tangga saya tidak bisa mengampuni. Karena itu sudah, menurut kacamata saya, itu sudah keterlaluan. Ya, tapi ketika Tuhan berkata buat hidup saya, hari itu saya ingat benar Tuhan bilang gini, Eli, ingat bahwa aku tidak pernah benci wanita yang engkau sakiti, yang menyakiti hidupmu. Wanita itu, ya, aku mati juga buat wanita itu. Kalau wanita itu bertobat, aku dan seluruh malaikat surga juga bersorak-sorai. Artinya dari hari itu saya sadar berarti kalau saya benci dengan wanita itu berarti saya membenci bagaimana orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, sejak hari itu saya bertobat. Walaupun kalau melihat perbuatannya hati saya penuh luka. Kalau melihat perbuatannya, siapa yang tidak sakit, saudara? Hari itu saya diingatkan ketika saya berusaha mengampuni, iblis itu tidak pernah tinggal diam. Iblis itu selalu mengintimidasi hidup saya. Iblis itu mengintimidasi hidup saya berkata seperti ini. Eli, lihat apa yang dilakukan wanita itu. Saudara tahu diingatkan apa? Wanita ini ketika dulu suami saya ya sampai punya 2 anak. Waktu dia hamil, itu yang diposting, saya ingat itu yang membuat hati saya sakit. Saudara tahu foto USG bayi itu diposting di sosial media. Sampai yang namanya banyak orang tahu dan itu membuat rasanya aib dalam hidup rumah tangga saya. Dan saya hari itu merasa bahwa ini wanita keterlaluan. Tapi sejak hari itu saya melepaskan satu persatu. Saya hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Amin, saudara. Ya, yuk kita buka dulu di Amsal ayat Amsal 31 ayat 25 sampai 26 ya. Buat bapak-bapak sabar sebentar, ada 2 ayat ya. Kalau bapak-bapak jadi imam juga jadi imam yang terbaik, karena imam yang terbaik itu selalu berkatnya luar biasa ya. Ayo baca buat yang ibu-ibu dulu. Amsal 31 ayat 25 26 ya. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Saudara dan saya sebagai wanita penolong di akhir zaman, percayalah penolong itu selalu siap setia untuk membayar harga walaupun sakit. Hari ini pesan saya malam ini buat ibu-ibu semuanya yang mendengarkan ya. Tugas penolong, saya selalu konseling ibu-ibu. Kalau suamimu sakit ya, artinya hari ini memang tidak gampang. Banyak ibu-ibu yang rela jaga suami sakit secara fisik. Misalnya stroke ya,
misalnya sakit, itu rela dikasih obat, masih ketika hatinya tidak disakitin, ibu-ibu masih bisa lakukan dengan sepenuh hati. Tapi bayangkan orang yang selingkuh itu sama-sama sakit. Bedanya dia sakit secara mental. Hari ini pastikan saudara sebagai penolong. Kalau suamimu, anak-anakmu masih ada masalah, berarti mereka di masih sakit secara mental. Saudara dan saya jangan jemu-jemu untuk terus menabur kasih, memberikan pertolongan sampai yang ditolong sehat. Selama yang ditolong masih sakit, jangan jemu-jemu untuk memberikan pertolongan. Amin, saudara. Kalau orang sakit mental, enggak ada lain obatnya, cuman kasih. Cuman kasih kebaikanmu aja yang ditabur terus. Itu obat yang manjur, saudara. Saya hari itu praktek, saya tahu suami saya bukan sakit secara fisik, tapi hari itu sakit secara mental. Dan Tuhan memberikan peneguhan buat saya untuk memberikan obat yang manjur, yaitu kasih Kristus dan kebaikan Kristus. Sejak hari itu saya bisu, saya tidak lagi menghakimi perbuatannya. Saya tahu ada bagian saya, ada bagian Tuhan. Tuhan cuman pesan buat saudara malam ini, dosanya serahkan ke Tuhan. Kalau saya hari itu ngurusi dosa suami, saya tidak jadi hamba Tuhan. Saya mungkin hari ini sudah lari, saya sudah nyerah, mungkin saya sudah nikah lagi, mungkin juga saya bisa jadi pelakor. Karena balas dendam saya. Tapi hari itu ketika saya sudah mulai buta melihat dosa suami saya, karena hari itu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya mengangkat tangan atas dosa-dosanya. Biarlah Tuhan yang turun tangan, karena saya sudah tidak punya lagi kekuatan untuk dosa-dosanya. Hari itu saya mulai serah terimakan dosa suami saya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, dan saya terlalu percaya segala sesuatu yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan pasti berubah menjadi yang terbaik. Tangan saya tidak mampu merubah suami saya, tapi tangan Tuhan sanggup merubah suami berzina, suami yang mulutnya kasar, suami yang suka main judi, suami yang tidak mau kerja. Segala sesuatu yang diserahkan ke dalam tangan Tuhan, percayalah, hasilnya pasti jadi yang terbaik. Amin, saudara. Hari itu saya tidak mau pusing lagi ketika saya sudah serah terimakan. Enak loh, saudara. Hari ini ibu-ibu, ayo, walaupun suami-suami yang lagi punya masalah dengan istri yang selingkuh, sudah jangan urusi perbuatannya. Bagian kita hari ini, orang banyak berkata gini, Bu Eli, berarti Bu Eli kompromi kalau diajak poligami. Siapa yang bilang? Selama saya hari itu saya bilang, saya tidak pernah kompromi dengan yang namanya poligami. Saya punya kekuatan berperang di alam roh. Setiap buka mata, saya selalu berperang sepakat dengan firman Tuhan. Saya berkata, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Artinya Tuhan bilang gini, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging lagi, Efesus 6 ayat 12, tapi perjuanganmu adalah melawan tipu daya iblis. Dari situ saya sadar, suami saya lagi dijerat sama iblis. Bukan lagi pribadinya, saya bukan lagi menghadapi darah dan daging, tapi saya sedang menghadapi kekuatan roh jahat yang lagi mengikat suami saya. Dan kekuatan roh jahat itu paling takut dengan kasih, karena kasih itu Allah sendiri. Amin, saudara. Tapi bukan berarti saya setuju. Setiap kali buka mata, saya selalu mengikat, selalu berdoa sepakat. Sepakat dengan firman. Saya selalu berdoa, istri menguduskan suami. Eli menguduskan suami. Itu yang saya lakukan
di alam roh saya percaya Tuhan melihat bagaimana hari itu saya terus berjuang bahwa suami saya adalah milik saya. Itu yang saya ucapkan. Ya, hari ini seorang wanita, saya cuma mau bahas singkat bagaimana pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Seorang wanita bukan orang yang lemah, jangan lebay. Ya, kekuatan saudara hari ini adalah orang sebagai penolong. Saudara bukan orang yang lebay. Dikit-dikit nangis, merasa saudara korban suami selingkuh. Saudara merasa jadi korbannya suami yang mulutnya kasar. Saudara dan saya adalah pahlawan, bukan korban. Justru lewat kemampuan saudara, lewat kebaikan saudara, lewat kasih saudara terhadap pasangan hidup yang bermasalah, di situ saudara akan memenangkan seisi rumah. Saya melakukan itu dengan tekun, ya. Pakaian saya yang dulu lebay-lebay saya mulai buang, saudara. Saya mulai ganti jubah dengan jubah kekuatan saya. Saya mulai berjalan maju dengan kekuatan, saya andalkan kekuatan Tuhan. Saya mulai, yang dulunya saya majunya berdirinya tidak bisa, saya tertunduk malu karena saya merasa aib. Waktu suami saya punya sampai 2 anak, saya tidak punya rasa percaya diri. Sehingga hidup saya merasa terpuruk. Saya seperti masalah menindas hidup saya. Saya merasa masalah itu menindas masa depan saya. Tapi ketika Tuhan berkata, pakaianmu mulai hari ini adalah kekuatan dan kemuliaan. Engkau bukan lagi berakhir dengan aib, tapi engkau sedang berakhir dengan kemuliaanku yang melebihi rasa sakitmu. Di situ saya mulai berjalan maju, mempunyai rasa percaya diri. Saya tidak lagi terpuruk. Saya mulai bangkit berjalan dengan kekuatan Tuhan. Dan saya tahu bahwa kemuliaan Tuhan bukan lagi aib, bukan lagi bencana. Tapi saya sedang menyatakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Dan hari ini Tuhan genapi. Amin, saudara. Yang kedua adalah seorang wanita itu akan tertawa tentang hari esok. Saudara, hari ini mungkin di depan saudara suamimu lagi selingkuh seperti saya sampai punya 2 anak. Mungkin di depan mata saudara hari ini saudara lihat suami saudara mulutnya kasar, pelit, ya. Mungkin pasangan hidup kita bermasalah, enggak apa-apa. Tertawa aja melihat hari esok bersama Tuhan. Karena bagi Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan selalu di hari esok. Berbicara tentang janji Tuhan ada di hari esok. Berbicara tentang pengharapan saudara kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dan memalukan, selalu berbicara di hari esok. Amin, saudara. Berbicara masa depan yang Tuhan sudah sediakan selalu berbicara di hari esok. Dan ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, Eli, ingat, aku sudah sediakan anggur yang manis. Apa yang hilang bertahun-tahun, aku akan gantikan anggurku yang manis untuk engkau nikmati di hari perkawinanmu, hari esok. Ketika semua proses ini berakhir, engkau tidak lagi menikmati pil pahit, tapi engkau akan menikmati anggurku yang luar biasa, cinta yang mula-mula, yang tidak pernah engkau rasakan, itu akan kau rasakan nanti di akhir proses. Amin, saudara. Saudara mau hari ini sebagai wanita yang ketiga membuka mulutnya dengan hikmat. Ya, hati-hati dengan perkataan. Buat hidup saya tahu bahwa perkataan saya itu mencipta, punya kuasa. Saya paling takut berkata negatif. Tanya teman-teman saya, orang sekitar saya. Kalau teman saya mulai mengutuki suami saya selalu berkata, suamiku, suami yang terbaik. Bahkan mulut saya tidak pernah lagi saya gunakan untuk memaki-maki suami saya. Sekalipun dia menyakiti hidup saya selalu belajar untuk diam. Dan saya selalu berkata, suamiku adalah suami yang terbaik. Ya, kesaksian dikit, saya sudah selesai. 1 kali saya pernah ngobrol sama suami saya, ya, lagi santai-santai ini ya. Tiba-tiba suami saya itu pegang WhatsApp. Dan dia balesi banyak WhatsApp gitu. Saya cuma nunggu di sampingnya. Saya sudah terbiasa nggak mau tahu. Mau WhatsAppan sampai malam, mau ketawa-ketawa, saya
nggak pernah tegur dia. Saya percaya ini sudah bagiannya Tuhan. Yang saya imani kalau dia lagi WhatsAppan, dia lagi belajar Alkitab di WhatsApp itu pikiran saya. Makanya kenapa saya tenang, hati saya tenang, karena saya tahu ada Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Setiap hari ketika saya melihat itu, pikiran saya akan terintimidasi dengan iblis, dia lagi mesra-mesraan. Enggak, saya nggak pernah berpikir itu. Tiap kali dia pergi, saya selalu berkata dia sekolah Alkitab. Tiap kali dia WhatsAppan, saya selalu berkata bahwa dia lagi belajar juga Alkitab melalui WhatsApp. Tiap kali dia marah-marah, maki-maki saya tidak pernah sakit hati. Saya selalu berpikir mulutnya akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu mulut yang dipakai. Suatu kali ketika dia setelah WhatsApp ketawa-ketawa, dia bilang gini di depan saya, kamu tahu hari ini yang naksir saya muda-muda, umurnya masih 21 tahun, 20 tahun, ini semua pada ngomong suka sama saya. Secara manusia saya bisa emosi ya, saya bisa saja bilang gini, ngaca tuh muka, ngaca gitu ya. Bisa ya saudara, saya bisa marah. Tapi hari itu saya tahu bahwa Tuhan sedang melihat respon hati saya. Tuhan pingin lihat uji hati saya gimana. Dan ketika itu saya cuman menguasai diri dan saya berkata yang positif. Saya tidak mengutuki sama sekali walaupun hati ini panas saudara. Saya cuman bilang gini, iya istrinya, suaminya Eli hebat. Siapa yang gak tahu kamu hebat? Saya cuma bilang gitu. Suatu kali kamu akan jadi hamba Tuhan, saya bilang. Suatu kali kamu akan jadi hamba Tuhan yang hebat. Hari ini ketika saya mulai praktek mulut saya selalu belajar sekolah Alkitab. Saudara tahu apa yang Tuhan perbuat buat suami saya. Suami saya hari ini bisa terima Yesus, itu anugerah. Bisa berdoa jam 4 pagi, itu anugerah. Bisa baca firman. Hari ini kalau saya lihat, saudara tahu, handphonenya banyak firman Tuhan. Apa yang saya pikirkan, yang manis, yang sedap didengar, Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saya pikirkan. Amin saudara. Daripada saudara berpikir negatif, maka iblis yang akan ambil alih. Itu ada firman-Nya. Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang saudara doakan dan pikirkan. Hari ini percayalah, kita sebagai seorang wanita, ya, kita punya pakaian. Yuk, ini malam ini janji sama Tuhan ya, khususnya wanita-wanita, pakaiannya dirubah semua ya. Bapak-bapak juga hari ini mungkin bisa juga ya, kalau kekuatan kemuliaan setiap kita pasti akan mengenakan pakaian kekuatan dan kemuliaan karena kita mau melakukannya buat Tuhan. Amin. Yang kedua, kita hari ini jangan lihat kenyataan hari ini. Semua kenyataan itu cuma tipuan. Apa yang menjadi kenyataan itu bukan menentukan segala-galanya. Percaya hari ini kita tertawa bukan lihat hari ini, hari esok kita. Hari esok kita, Tuhan sudah jamin dengan pengharapan, dengan janji, dengan masa depan yang tidak pernah mengecewakan. Kalaupun hari ini hasilnya masih mengecewakan, bersabarlah sebagai penolong. Amin, saudara. Yang ketiga, pergunakan perkataan bijak senantiasa. Mulai malam ini, tadinya yang suka maki-maki, mulai malam ini bertobat. Ya, mulut ini diplester, saudara, bisu. Pergunakan kalau mau ngomong yang positif. Karena mulut ini punya kuasa mencipta. Saudara punya kuasa mencipta dari suami yang hidung belang menjadi suami yang hamba Tuhan. Itu lewat kuasa mulut yang mencipta. Amin. Saya tidak pernah bermimpi hari ini. Suami saya itu dulu orang yang benci orang Kristen. 15 tahun saya berdoa buat pertobatannya, bercucuran air mata, tidak pernah terjadi. Bahkan kalau diajak ke gereja selalu mencaci maki, orang gereja tidak lebih baik dari kelakuanku. Bahkan kalau saya mau mengadakan persekutuan doa, dulu ketahuan diusir saudara. Dia bilang jangan buat persekutuan doa di rumahku, kamu boleh doa di lain tempat, tapi aku tidak suka kalau rumahku dijadikan persekutuan doa. Hari ini justru dia yang bangunkan saya 2 rumah doa. Makanya hari ini jangan pernah takut bayar harga. Makin besar harga yang saudara bayar, makin besar, makin luar biasa kualitas pertobatan. Itu yang saya pegang sampai hari ini. Amin saudara, ya.
Amin. Kalau orang tanya, Bu Eli 11 tahun, Bu Eli pernah neko-neko enggak? Di dalam nama Tuhan Yesus ini, di hadapan Tuhan, saya enggak pernah sekalipun jatuh dalam dengkuan. Saya ingat bahwa ketika saya mau bayar harga kesetiaan, bukan karena suami saya, tapi saya mau melakukan setia sama suami saya karena saya setia terhadap Tuhan. Amin, saudara. Kalau saya tidak lihat Tuhan, mungkin saya bisa bales. Ya, hari itu banyak godaan buat saya, ya. Ketika orang tahu hidup rumah tangga saya bermasalah, mereka berusaha mencari celah, mulai cari perhatian. Sudah makan say, dimasai, ya. Itu perbuatan orang yang tahu celah saya. Mungkin mereka berpikir bahwa saya lagi ngalami masalah rumah tangga dan mereka berusaha curi perhatian itu untuk saya, untuk mulai. Ada bahkan ya, tapi dalam hidup saya tahu saya belajar setia sama suami saya karena saya belajar setia sama Tuhan. Itu prinsip yang saya pegang sehingga 11 tahun saya tidak pernah jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Tetapi orang yang melakukan percabulan dosa terhadap dirinya sendiri. Artinya dosa percabulan itu akan masuk dan itu akan jadi satu penyakit, saudara. Rata-rata orang yang cabul, orang yang berzina itu selalu sedang membentuk penyakit sendiri, ya. Untuk bapak-bapak satu ayat lagi setelah itu selesai, Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, saya sudah selesai, saya serahkan ya. Mungkin ada pertanyaan. Tadi Bu Eli kan sempat menyampaikan ada tip bisu tuli buta, Bu Eli. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ketika buta itu serah terimakan masalah atau dosa pasangan kita dan biarkan Tuhan yang menjadi hakimnya. Boleh dijelaskan secara detail nggak, Bu Eli? Tip bisu tuli ini, bisu tuli buta, ini seperti apa konkretnya, Bu Eli? Ya. Artinya gini, kalau saya mulai bisu, dulu kan saya bisa diam kalau enggak ada bukti. Tapi kalau teman saya mulai kirim foto suami saya berdua, ya bukti-bukti dia bohongi saya mulai enggak bisa diam. Saya pasti panik, saya pasti maki-maki. Tapi ketika bisu, tuli, dan buta, saya mulai belajar. Mulut saya mulai belajar untuk diam. Saya belajar untuk tidak menghakimi. Karena hari itu saya sudah serahkan dosa suami saya ke dalam tangan Tuhan. Tidak berhak menghakimi. Artinya hari itu saya mulai menutup mulut. Saya bilang, Tuhan, dia bohong sama saya. Saya tahu saya punya bukti dan dia berusaha bohongi saya. Itu bukan bagian saya lagi. Itu bagian Tuhan. Yang saya lakukan, mulut saya tetap berhikmat. Saya pulang, saya tetap wajahnya. Kalau dulu suami saya pulang, wajah saya kayak kudanil. Tapi sejak saya mengerti prinsip di mana dosanya jadi bagian Tuhan, Tuhan bilang ini, lakukan bagianmu, tetap baik, tetap kasih, pasang wajah tebar pesona. Saya mulai senyum, saya sambut dia dengan baik. Walaupun di dalam tangan saya ini ada bukti, saudara. Saya pingin rasanya, aduh, kamu ya, aku sudah tahu apa yang kamu lakukan. Tapi di situ saya mulai belajar penguasaan diri. Ya, kalau ada bukti, ada berita-berita yang tidak baik, saya mulai tutup telinga. Saya sudah bilang sama teman-teman saya, maaf, saya bilang gitu. Mulai hari ini, kamu mau ngomong apapun, itu tidak akan membuat respon saya berubah. Karena saya sudah mulai tutup telinga. Ngomong apapun, tidak akan saya dengar. Karena saya sudah. Terus teman saya bilang, kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya sudah menyerahkan dosa suami saya ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun saya lihat di depan mata saya, suami saya berulah sekalipun, saya sudah tidak lagi ambil bagian. Semuanya bagian Tuhan. Lah bagianmu apa, Eli? Bagianku hari ini cuman ingat bahwa aku akan nabur kebaikan. Dia mau seperti apapun, saya tetap baik sama dia. Dan banyak orang berkata, nanti diinjak-injak. Saudara tahu hari ini Tuhan angkat hidup saya, salah satunya karena waktu itu saya ingat 8 tahun yang lalu Tuhan kasih saya janji. Itu saya ingat benar ketika malam itu saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, untuk bayar harga bisu tuli, sakit Tuhan, sakit, harga diri diinjak-injak Tuhan. Bayangin saudara, hari itu ketika suami saya
Dulu suami saya pulang rumah terus, tidur di rumah. Setelah punya anak satu, ya mulai enggak pulang 1 hari dibagi. Setelah itu suami saya enggak pernah tidur di rumah, cuman makan. Sampai orang bilang gini, kamu sepertinya istri mudanya, yang sana istri tua. Karena bagian waktumu makin dipersingkat. Buat hidup saya sakit bisu tuli, saya belajar diam, saya tetap belajar nerima, saya sudah enggak pernah komplain. Saya enggak pernah tanya, kenapa kamu enggak pernah tidur di rumah. Saya diam semuanya ini, dan saya cuma berkata satu hal, saya cuma bilang gini, hati-hati apa yang kamu lakukan, semua ini ada konsekuensi. Saya cuma berkata waktu itu, kamu hari ini melakukan seperti ini buat hidup saya terluka. Bukan tidak terluka karena saya sayang sama kamu. Tapi jangan artikan bahwa ketika saya diam, saya sudah tidak sayang sama kamu. Saya hari ini sayang sama kamu, saya diam. Satu hal yang perlu kamu tahu, kenapa saya diam? Karena saya sudah serahkan dosamu ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kamu tidak berhadapan dengan kekuatan saya. Tapi mulai hari ini kamu berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Itu yang jadi saya bikin satu kata supaya suami saya tahu. Cueknya saya bukan karena saya tidak cinta lagi. Saya cuek karena saya sudah serahkan perbuatannya dalam tangan Tuhan. Hari itu hidup saya damai, tidak pernah terjadi pertengkaran. Hari itu walaupun sakit, Tuhan ingat 8 tahun yang lalu Tuhan bilang gini, Eli, rendahkan dirimu di tanganku yang kuat, maka aku akan mengangkat engkau tinggi-tinggi. Hari ini saya ingat ketika hari ini hidup saya bisa menjadi seperti ini dan banyak orang mulai mengenal saya, Tuhan ingatkan, itu salah satu kamu sudah bayar harga. Selama proses engkau rela diinjak-injak, ini waktunya aku promosikan hidupmu karena engkau sudah bayar harganya. Ya, jadi ngerti ya prinsip serah terima itu dosanya sudah jangan dilihat saudara. Ya, buku rekening, koran, handphone suami ndak perlu dicek, apalagi sewa detektif ya. Ingat, kalau saudara bekerja, Tuhan diam. Tuhan bekerja. Pilih mana? Saudara yang kerja atau Tuhan yang kerja? Kalau suka cek handphone, ya, kalau suka ikuti suami kemana, kepingin tahu, berarti Tuhan bilang gini, ya kamu yang kerja, aku yang diam. Justru enak mana saudara? Enak Tuhan yang kerja. Kalau Tuhan yang kerja, hasilnya dahsyat. Kalau saudara yang kerja, saudara kena kanker. Saudara kena kanker hati, jengkel, tidak berbuah apa-apa. Amin saudara. Amin. Jadi kalau mau Tuhan bekerja, diam ya saudara. Bisu tuli buta itu diam sudah. Biar Tuhan bekerja. Ya, amin. Amin. Nah, Bu Eli, nyambung lagi bisu tuli buta. Kalau seandainya suami kita, pasangan kita KDRT, gimana Bu? Apakah kita tetap bisu tuli buta? Karena kan di dunia, di tetangga, di lingkungan, sudah ada perlindungan wanita. Tetap bagaimana prinsipnya Bu, kalau suami yang sudah melakukan kekerasan? Silakan Bu Eli. Saya sih biasanya konseling buat suami yang melakukan kekerasan itu jangan kalau sudah marah lebih baik kita diam. Banyak kalau kita tanya satu kata aja itu bisa menyulut emosinya. Karena setahu saya ya, orang yang melakukan dosa itu pressure-nya sudah besar. Apalagi kita berdoa. Saudara tahu suami saya membuat pengakuan hidupnya menderita ketika saya berdoa. Artinya tarik-menarik. Nah yang pusing itu yang posisi di tengah-tengah. Iblis lagi tarik suami dan lewat doa saudara, doa orang benar besar kuasanya. Ada kuasa yang tarik. Di situ itu pressure-nya buat orang yang ada di dalam masa-masa proses itu pressure-nya besar. Sehingga kalau saudara mengucap satu kata aja, itu pasti dipukul. Pasti bisa KDRT. Saya melihat suami saya itu tidak pernah KDRT selama ini. Untung saya itu taat sama Tuhan. Saya bisu tuli total. Hari itu saya tidak pernah mengalami KDRT, saudara. Sampai hari ini orang tanya, hebat ya, suamimu tidak pernah KDRT sama sekali. Ya, mungkin ibu-ibu hari ini yang sudah suaminya kebanyakan suka main pukul, lebih baik hari ini belajar diam saja. Ya, belajar diam pasti
Kalau yang namanya kemarahan tidak disulut sama bensin itu tidak akan terbakar, saudara. Ya, belajar diam sama berdoa. Saat dia marah, jangan mengucapkan kata apapun. Lebih baik diam. Saya belajar seperti itu dan hidup saya untung dalam perlindungan Tuhan. Benar-benar saya tidak pernah mengalami KDRT. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya, masih Bu. Saya coba pandu beberapa pertanyaan. Nah, waktu Ibu mengalami pergumulan berproses dengan Tuhan, itu kan lumayan lama sekali Bu, 11 tahun. Anak-anak pasti sudah cukup besar dan melihat ayah mereka sudah berkeluarga lagi, ya, berselingkuh, mereka sudah pasti sudah tahu, bahkan sudah punya anak. Nah, bagaimana Ibu bisa mendampingi anak-anak supaya anak-anak itu juga memiliki hati seperti hatinya Bu Eli, mau mengampuni, mau menerima, mau menaburkan kasih. Bagaimana Bu Eli? Apa respon saya selalu berespon. Dulu saya suka cari supporter ya. Kalau suami saya lagi ini, saya selalu curhat sama anak-anak. Saya omongi jelek-jeleknya papanya. Tapi sejak Tuhan kasih satu gambaran buat saya, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga, jangan pernah brainwash, cuci otak anakmu dengan apa yang buruk. Karena Tuhan bilang ini, setiap kali engkau curhat tentang yang buruk tentang suamimu ke anak-anak, itu sepertinya engkau sedang memberikan racun, dan racun itu akan tinggal di dalam hatinya. Sampai ketika dia besar, dia akan jadi anak pemberontak. Karena tiap kali dia diberi racun, dia akan pahit. Sejak hari itu saya tidak pernah ngomong yang negatif. Saya tidak pernah lagi ngomong yang negatif tentang papanya. Saya selalu berkata, papamu adalah papa yang terbaik. Dia melakukan ini karena papa tidak tahu apa yang papa perbuat. Karena iblis yang lagi membutakan mata papa. Hari ini kita berdoa sungguh-sungguh supaya mata papa terbuka rohaninya. Kita berjuang dengan kasih dan kebaikan Kristus. Pasti papa akan berubah. Dan anak-anak mulai hari ini, terutama anak saya yang sudah besar ya. Itu dulu anak saya yang besar itu, suami saya sampai hari ini takut sama anak saya yang paling besar. Sampai hari ini, anak saya yang paling besar dari kecil, karena saking sayangnya, suami saya tidak pernah berani sama anak saya yang paling besar, yang sekolah. Tuhan itu dahsyat, ya, itu anak pergumulan saya. Karena saking dimanjanya sama papanya, karakternya juga tidak baik, saudara. Sama saya berani, sama papanya berani. Dan hari itu saya mulai bertobat. Saudara tahu, barusan ini saya ketemu anak saya yang besar. Anak saya yang besar sudah sekolah Alkitab, sudah lulus ya, hari ini ngambil lagi kelanjutan konseling, dan hari ini dia pelayanannya di tempatnya pemulung ya. Itu luar biasa, nanti dia akan pelayan tempat pemulung, pelayanan di tempat-tempat orang yang sakit, orang-orang miskin ya. Itu luar biasanya Tuhan mengubah segala sesuatu ketika saya bertobat, tak masukin racun lagi. Dan anak saya bilang gini, hari ini hubungan anak-anak dengan papanya sangat baiknya, luar biasa. Anak itu bisa bilang gini, Mam, hari ini kita belajar sesuatu. Selama ini apa yang kita lakukan buat papa dengan cara tegur seperti apapun tidak merubah papa. Tapi hari ini papa berubah karena ketika mama dan saya dan adik-adiknya mulai belajar menerima papa apa adanya. Tidak ada kata-kata penghakiman. Itu yang membuat papa hari ini kenal Kristus. Ini satu pembelajaran yang luar biasa, ibu-ibu. Makin dihakimi, makin kenal jalan sesat. Tapi makin diterima apa adanya dengan kasih Kristus, makin membuat suami-suami ketemu jalan kebenaran dan kehidupan. Amin, saudara. Yuk, hari ini kita lomba-lomba bawa suami. Kalau dia ketemu juru selamat, dia pasti kembali sama kita. Amin, saudara. Kalau dia kembali sama kita, belum tentu ketemu juru selamat. Nanti tobat umat. Doanya hari ini dirubah. Jangan cuman pemulihan daging ya, tapi doakan Tuhan, tarik kaki suamiku, tarik kaki istriku ke jalan kebenaranmu. Kalau hari ini dia tersesat, tarik Tuhan, supaya dia bertemu dengan Engkau. Amin, saudara. Ya, ada lagi? Ya, ini ngomong-ngomong Bu Eli kan tadi sempat bilang doa untuk suami. Itu doa yang disampaikan ke Bu Lili ya, Bu Eli ya? Yang diajarkan. Saya sudah beberapa kali share, itu doanya global, tapi saya pakai kata-kata Alkitab yang saya ambil semua. Ya, boleh kalau bisa minta Bu Lili juga ada. Minggu lalu sih kami sudah sharing ke grup yang sebelumnya.
untuk doa itu ya. Ya, oke. Nah, ada kalau lihat chat grup Zoom ini Bu Eli, memang beraneka ragam ya, pola tingkah pasangan yang selingkuh. Jadi kalau saya simpulkan nih, ada yang suaminya tutup komunikasi, mungkin pengalaman mirip kayak Bu Lili ya. Ya. Tutup komunikasi, nggak mau ngomong sama sekali, ganti nomor, malah ada yang bisa komunikasi terus suruh cerai dan mengatakan ingin nikah lagi karena pengen punya anak laki-laki alasannya. Ini mungkin karena adat ya. Ya. Dan ada kasus lain mau komunikasi sama suami malah selingkuhan yang meneror. Nah, ini ngadepin pernak-pernik begini, prinsip yang harus dipegang teguh apa Bu Eli? Jadi artinya saudara bisa ambil bawahannya terus. Jangan sampai ketika saudara tidak dijawab, saudara sakit hati. Ya, hari ini belajar sabar aja. Ya, kasih yang terbaik. Karena kita melakukan buat Tuhan. Ketika saudara bela kebenaran, kebenaran itu pasti bela saudara. Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Eli. Ya, saya sambung lagi Bu Eli ya, karena ada Bu Lili di sini. Tadi kan sempat kisahkan bahwa Bu Lili sempat juga jatuh bangun ya, merasa tidak kuat untuk menjalani seperti yang Bu Eli jalani. Gitu. Kalau kita mendengar sama-sama kan kisah hidup Bu Eli luar biasa, wanita perkasa betul-betul ini. Belasan tahun Tuhan. Ya karena Tuhan ya, luar biasa. Tuhan. Iya, nah Bu Lili sempat merasa jatuh bangun juga. Bagaimana Bu Eli bisa berkontribusi sampai bisa menolong Bu Lili begitu rupa sehingga Bu Lili akhirnya malah bisa kuat dan bahkan suaminya bisa kembali kepada Bu Lili. Gimana Bu Eli? Ya, saya cuma punya hati aja. Kenapa saya itu sudah mengalami. Makanya kenapa kadang-kadang kalau ada orang yang misalnya minta tolong mau curhat sama saya punya hati di situ karena saya dulu tahu bagaimana rasanya ketika stres tuh nggak bisa tidur. Dan saya ketika melihat Lili, hari itu saya dikenalin sama temennya Lili ya yang ngenalin saya cuma mentorin dia. Ketika dia mau menyerah, saya bilang jangan pernah menyerah karena saya juga nggak pernah menyerah. Saya selalu kasih semangat sama dia. Saya bilang ayo Li, ya berapa kali sudah pernah juga, mungkin sudah cerita ya, kabur juga dari rumah ya. Waktu itu kabur dan Stephen juga sudah bilang, Ci Eli saya sudah give up, saya sudah menyerah, saya sudah tidak sanggup lagi ya hidup sama Lili. Sebaliknya Lili juga seperti itu, saya sudah tidak sanggup lagi. Tapi hari itu saya support dia, saya buka pemikirannya, saya cuma bilang gini, hari ini kalau kalian menyerah ya, Lili menyerah, siapa yang paling disenangkan? Iblis. Iblis akan bersorak-sorai ketika kita berkata menyerah. Kita menyerah, kita cerai, itu iblis akan bersorak-sorai. Tapi hari ini kalau saudara dan saya kepingin menyenangkan hati Tuhan, jangan pernah menyerah dengan pernikahan. Karena Tuhan itu sangat peduli dengan yang namanya pernikahan. Ya, kita percaya hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, jangan pernah menyerah. Amin. Oke, luar biasa. Membagikan semangat ya Bu Eli buat yang lain supaya bisa pemulihan. Jadi prinsipnya sebenarnya sesulit apapun masalah dalam keluarga kita, pada dasarnya semua bisa dipulihkan ya Bu? Pasti. Iya. Hanya saja menuju pemulihan itu yang butuh proses, butuh bayar harga. Betul. Iya. Betul. Makanya tadi saya bilang, enggak apa-apa, prosesnya berat, nanti kualitas pertobatan suami juga luar biasa beda. Beda saudara ada harga, ada kualitas, pasti itu ada harga, ada kualitas. Ya, hari ini saya takjub dengan pertobatan suami saya, doakan sesuai dengan iman saya. Ya, satu kali suami saya masih tanya gini, kalau saya jadi hamba Tuhan masih layak enggak? Apakah saya itu layak jadi hamba Tuhan? Apakah Tuhan itu masih melayakkan saya? Itu pertanyaan yang saya tangkap, saya bilang gini, oh berarti dalam pikirannya dia sudah kepingin jadi hamba Tuhan. Saya cuma bilang, tidak ada kata di penolakan ketika mengikut Kristus, engkau pasti dipakai secara luar biasa. Ya, doakan saya hari ini prosesnya itu tidak gampang karena saya yang minta sama Tuhan itu special request. Mungkin buat saudara cuma minta sekedar balik, saya minta hamba Tuhan. Makanya
Orang bilang gini sama saya, Bu Eli, kamu jangan minta aneh-aneh sama Tuhan, minta aja balik. Makanya prosesmu berliku-liku lama. Kenapa? Karena kamu mintanya jadi hamba Tuhan. Ini special request katanya. Tapi buat hidup saya, karena hidup saya adalah Kristus, saya sudah tidak mikirkan bayar harga apapun. Saya sudah mikirkan bagaimana kemuliaan. Saya punya cita-cita, suami saya harus melayani Tuhan bersama-sama dengan saya dan anak-anak. Dan saya sudah lihat benih saya, anak saya yang pertama, ya. Saya sudah lihat bagaimana hari ini anak saya sudah mulai konselingi anak-anak yang terluka. Anak-anak korban broken home, dia mulai masuk konseling di area-area seperti itu karena dia ngalami, ya. Kita percaya segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Itu yang perlu kita lihat sama-sama supaya kita kuat ya Bu ya. Nah, Bu Eli, mungkin sekarang pertanyaan saya arahkan ke Bu Lili karena saya melihat pembawaan Bu Eli luar biasa, sangat powerful. Nah, bagaimana proses mentoring Bu Eli ke Bu Lili? Apa yang dirasakan Bu Lili ini? Mungkin Bu Lili bisa sharingkan, karena pasti Bu Lili itu kan kalau saya melihat lebih pendiam ya Bu Lili ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Sementara Bu Eli ini menggebu-gebu. Nah, biasanya dalam proses mentoring nih ada masa-masa di mana kita jadi enggan, aduh kayaknya saya harus dipaksa-paksa. Nah, gimana Bu Lili sehingga Bu Lili akhirnya bisa sampai juga di tujuan pemulihan keluarga? Silahkan Bu Lili. Shalom, shalom Cik Eli. Ya, shalom Li. Deg-degan ini ngomong ada mentornya. Ada gurunya di sini. Apa ya? Ya kalau saya ikutin aja lah apa yang diajarkan ke saya. Bagus juga sih dimentori seperti itu. Jadi kita jalaninnya juga sungguh-sungguh gitu loh. Iya. Posisi Bu Eli kan di Surabaya, Bu Lili kan di Jakarta. Iya. Nah, gimana komunikasinya? Apakah lewat chatting, telepon, atau ketemuan untuk mentoring atau bagaimana Bu Lili? Awal saya dulu masih pakai BB ya, belum ada WhatsApp. Jadi kadang pakai BB, kadang telepon gitu. Dan waktu itu Persekutuan Doa Victory juga belum ada di Jakarta. Tapi waktu begitu sudah ada di Jakarta ya bisa bertemu juga dengan Ibu Eli. Dan Ibu Eli itu saya merasa Tuhan tuh kirim malaikat banget gitu loh. Kadang saya nggak usah banyak bertanya, tapi Ibu Eli ini sering banget gitu loh nanya kabar. Nanti dia yang telepon gitu kira-kira. Perhatiannya luar biasa banget lah. Oke. Waktu selama di mentor itu, Bu Lili nggak merasa bahwa saya ngapain juga ya terbuka sama, kan baru kenal Bu Eli ya lewat teman. Terus Bu Lili mau menceritakan semua. Ada orang yang agak enggan menceritakan masalahnya karena merasa ini aib keluarga, alasan harga diri. Nah, apa yang terlintas di Bu Lili sehingga Bu Lili memutuskan, ya saya perlu di-mentoring sama Bu Eli? Pertama waktu saya dikenali, saya tahu kalau Ibu Eli adalah hamba Tuhan. Kedua, saya tahu saya sudah dengarkan juga kesaksian dari Ibu Eli. Saya malah merasa saya senang banget gitu loh. Ada yang jadi kan selama saya belum kenal dengan Ibu Eli, saya memang tidak ada konseling ke hamba Tuhan lain tuh nggak ada gitu. Jadi saya sangat bersyukur banget gitu ada satu hamba Tuhan yang mau mendengarkan saya, mau membimbing saya begitu. Itu yang saya rasakan sih waktu itu. Oke. Kalau Pak Steven juga ikut komunikasi dengan Bu Eli ya Pak? Mau di-mentor juga atau Bu Lili aja? Boleh dong. Iya. Kasih bocoran. Salam Cik Eli. Salam semua ya. Shalom. Sewaktu setelah kembali ada, jadi saya juga dimentori sama Cik Eli. Bahkan saya merasakan gimana ya, kayak Cici sendiri, kayaknya perhatiannya besar banget gitu. Sampai ke pekerjaan saya juga kadang Cik Eli juga nanya gitu. Tapi satu yang saya paling ingat sekali ini, yang saya nggak pernah lupa, ini saya sampai seperti yang Bu Eli cerita bahwa kami ada jatuh bangun.
Nah, satu hari masalahnya sangat besar sekali karena Bu Eli kan di Surabaya. Nah, sewaktu kita bicara di telepon, ini kita udah ribut besar. Saya juga kayaknya udah mau nyerah. Lili juga udah mau nyerah. Kita ada hubungan telepon dengan Bu Eli. Tiba-tiba Bu Eli bilang besok dia datang Jakarta gitu. Pikiran saya, Bu Eli ini ada acara di Jakarta. Itu waktu pikiran saya. Jadi kita ketemuan di satu tempat besoknya pagi sekitar jam 10 gitu. Jam 10. Ternyata Bu Eli datang khusus untuk konselingin kita gitu. Jadi dari Jakarta datang hanya konseling kita, Surabaya, terus habis itu pulang. Saya sampai hari ini saya masih ingat, dalam hati begini, maaf ya, Cia, waktu itu saya pikir ini orang sampai begini banget terhadap kita ya, mau mulihkan keadaan kita sampai begini banget. Masa saya sendiri nggak menghargai itu gitu. Itu sampai, pokoknya sampai hari ini saya masih ingat lah itu. Bagaimana ada hatinya Ci Eli terhadap pemulihan kita gitu. Jadi datang hanya untuk konseling, habis itu pulang ke Surabaya. Wow. Itu cuma 1-2 jam, Ibu Eli untuk pulang menyelamatkan keluarga ya. Iya, tapi hasilnya tidak mengecewakan Stephen. Amin. Iya, benar. Seandainya Bu Eli nggak datang, beda kali ya? Beda. Mungkin beda. Iya. Tapi saya sangat gimana ya, Bu? Ada seseorang yang berlaku seperti itu terhadap kita. Masa sih kita nggak hargai itu? Yes. Masa sih kita tidak sangat mendengar gitu apa yang disampaikan? Walaupun saat itu mungkin saya ada ini loh, mungkin juga melawan omongan Celi, tapi di belakang saya mikir, maksudnya orang yang mau begitu mengorbankan diri untuk kita, masa kita nggak mendengar? Nah, itu yang saya paling berkesan sama Celi itu. Iya. Yang saya nggak pernah lupa itu. Iya, terima kasih Pak Stephen, Bu Lili. Terima kasih. Iya. Nah, Bu Eli, mungkin karena sepak terjang, kalau saya bisa katakan begitu ya, sepak terjang pelayanan Bu Eli membuat banyak keluarga juga mengalami pemulihan. Nah, boleh cerita sekilas Bu Eli bagaimana sampai akhirnya Bu Eli bisa merintis PD Victory di berbagai kota? Ya, itu cuman anugerah ya. Saya juga nggak ngerti caranya. Tiba-tiba ada ibu yang di Bali, ibu-ibu Bu Eli buka, dia sediain tempat, ya. Tiba-tiba di Jakarta juga hari ini begitu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim, yang haus benar-benar, termasuk bukan hanya masalah suami selingkuh, tapi yang saya lihat hari-hari ini banyak istri yang berubah. Ya, yang tadinya cerewet itu wanita cerewet, sekarang setelah hidup proses melalui bisu tuli itu buta, itu banyak ibu-ibu yang berubah ya, mereka suami-suami sampai banyak yang berterima kasih sama saya. Dia lihat Bu Eli, istri saya dulu bawelnya luar biasa, sekarang bisa bisu tuli, ternyata ada apa rahasianya ya. Itu yang membuat saya punya semangat. Saya pikir kenapa sih? Karena penolong itu harus bangkit. Kalau satu orang pulih pasti seisi rumah pulih. Tapi kalau penolong sudah hancur ya, itu pasti seisi rumah pasti hancur. Ketika saya hari itu berdiri sebagai penolong yang teguh, saya hari ini tidak kecewa, saudara. Walaupun saya mulai belajar untuk membawa pergumulan saya sama Tuhan, dulu masih bisa curhat sama anak. Tapi sejak Tuhan kasih saya tip tidak boleh curhat sama anak, saya mulai belajar sama Tuhan. Dan di situ saya lihat seisi rumah ya, termasuk saya, pelayanan saya, anak-anak 3 saya selamat ya, suami saya juga paling tidak hari ini sudah arahnya mulai luar biasa ya. Suami saya hari ini sudah bisa berdoa walaupun itu tidak mudah buat dia lakukan ya. Ada pertanyaan? Baik. Nah, Bu Eli, terakhir nih,
dari pengalaman Ibu menjalani kepahitan yang akhirnya kemudian Bu Eli bisa menang atas kepahitan itu dari suami yang selingkuh, ada poin-poin penting apa yang terutama yang Bu Eli mau sharingkan ke kita semua para wanita malam ini? Ya, jadi penolong tetap harus teguh di akhir zaman ya. Ini sudah waktunya semakin singkat. Saudara punya tugas dari Tuhan untuk nyelamatin suami, anak-anak ya. Saya dulu merasa bahwa ketika anak-anak saya kepahitan, satu kali saya cuma ngomong sama anak saya bilang gini, yuk kasihan papa ya. Kita misalnya hari itu anak saya sudah marah, anak saya bilang gini, Ma, daripada kita tertimpa aibnya papa, kita hidup aja berempat, kita buang papa ya. Tapi saya cuma dikasih hikmat sama Tuhan. Hari ini jangan pernah menyerah. Seburuk apapun pertahankan rumah tanggamu. Karena Tuhan itu selalu sangat perhatikan dengan keinginan. Kalau saudara menyerah, suami saudara tidak ada yang doain. Ya, nanti iblis akan semakin menjajah suami. Saudara tahu ketika saudara menabur kasih dan kebaikan, saudara berdiri teguh dengan kasih dan kebaikan, tidak gampang ya saudara, disakitin, tetap mengampuni, tetap mengasihi, tetap tebar pesona, tidak gampang. Tapi ketika saudara terus lakukan itu, percayalah, iblis akan gemetar, iblis akan lari, dan waktunya Tuhan akan pulihkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Pesan saya buat ibu-ibu semua, berdiri di akhir zaman untuk tetap teguh ya. Hari ini sebagai penolong jangan lebay. Itu tadi pakaiannya kekuatan, kemuliaan. Saudara bukan aib, saudara bukan korban suami selingkuh ya. Tips saya seperti itu, saudara hari ini tidak usah lebay, lihat kenyataan itu diabaikan. Karena kenyataan itu bukan yang menentukan ke akhir kehidupan perkawinanmu. Tapi Tuhan yang menentukan akhir pernikahan saudara dan saya. Kalau dia berkata dia sudah sediakan anggur yang manis, kita lihat seperti Lily dan Stephen. Hari-hari ini mereka berdua menikmati anggur yang manis dari Tuhan. Amin. Ya. Thank you Bu Eli. Saya sama-sama berhati ya dari kisah Bu Eli. Saya salah satu saksi hidup bagaimana melihat kehidupan Bu Eli dari sejak awal saya kenal Bu Eli. Dulu belum ada PD Victory ya Bu, dirintis lewat hanya jam-jam doa setiap hari. Bu Eli punya jam doa di rumahnya, ngumpulin 1-2 ibu-ibu ya. Dari mulai 1-2 ibu-ibu yang mau benar-benar setia bertekun berdoa sampai akhirnya sekarang Tuhan percayakan Ibu Eli bersama tim tentunya PD Victory ya. Dan waktu saya pertama kali kenal Bu Eli, di hati saya tuh ada kesan ini ibu kayak mama saya nih, pasti dia menang nih. Saya bilang begitu dalam hati gitu ya. Karena kalau Bu Eli kan figurnya memang yang berjuang ya untuk suami dan anak. Mama saya pun melewati proses seperti Bu Eli, bahkan sampai juga 14 tahun sampai papa saya kembali. Jadi saya lihat sosok Bu Eli ini, waduh ibu ini sama persis ya sama mama saya. Mama saya memperjuangkan papa saya kembali, memperjuangkan saya, anak pertama dan 3 adik saya pria yang sudah narkoba, free sex, hancur semua hidupnya. Papa saya juga sudah punya anak dengan wanita lain, hidup berganti-ganti wanita, nggak pernah pulang. Ya bahkan kalau suami Bu Eli belum kenal Tuhan, belum lahir baru, tapi kalau papa saya sudah pelayanan. Jadi nasib mama saya ini, nasib mama saya terbalik ya. Kalau mama saya kan maksudnya yang dari muslim gitu, yang tidak kenal Tuhan, justru papa yang sudah pelayanan tapi jatuh. Nah ini kan secara proses ibu saya yang di saat itu masih jiwa baru, yang baru mengenal Tuhan juga tidak mudah. Tapi saya percaya, makanya waktu saya ketemu Eli, mama saya aja bisa lewatin dan menang, dan saya dan 3 adik saya sekarang semua pun jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dari kehidupan yang hancur. Saya percaya pasti Bu Eli dan anak-anaknya suami juga melayani Tuhan. Pasti yang tadi Bu Eli ngomong ya. Bapak Ibu, tolong dicatat tanggalnya hari ini ya. Kita menjadi semuanya saksi hidup. Nanti kalau suami Bu Eli jadi hamba Tuhan, kita semua datang. Ucapan syukur. Yes. Ucapan profetik ya Bu. Bu, ini dari 22 kota, dari 3 negara, gimana caranya nih ya? Kita nih saksi hidup ya. Kenapa? Karena saya udah saksikan apa yang mama saya katakan dan apa yang mama saya imani itu semua terjadi. Jadi saya percaya apa yang Bu Eli sudah imani,
itu pasti terjadi. Suami Bu Eli jadi hamba Tuhan, Bu Eli sekeluarga pasti melayani Tuhan. Dan saya benar-benar sangat diteguhkan malam ini kalau ibu-ibu ya bisa mau dengar lebih lanjut khotbah Bu Eli itu sangat banyak di YouTube, dan saya kasih tahu ke ibu-ibu jangan cuma hanya sekedar dengar, dipraktekkan seperti Bu Lili, mempraktekkan, mengikuti arahan ya, jangan cuma amin-amin tapi nanti pada realitanya kendor atau down atau malah mundur atau malah menyerah, tapi diteruskan aja apa yang sudah dialami Bu Eli. Itu Bu Eli sudah membuat jalan tol bagi Anda ya, tinggal Anda ikutin, jangan buat jalan tol baru, itu susah pasti, nanti bisa 40 tahun muter-muter bahkan nggak jadi pulih itu nanti ya. Ya, jadi saya terima kasih sekali, saya sangat diberkati juga. Saya melihat ibu-ibu di PD Victory juga luar biasa pertumbuhan imannya ya, karena sosok Bu Eli ini menjadi teladan bagi banyak wanita-wanita. Bahkan PD Victory bukan hanya pelayanan wanita ya, ada juga pelayanan bapak-bapaknya ya. Bapak ibu yang hadir malam ini juga dalam keadaan pergumulan pernikahan pasti juga dapat dipulihkan ya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.